Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lana nikaha wa naddaba ilaihi wa harrama sifaha wa adal adzabal alima alaihi wassalatu wassalamu ala rasulih akrama khalqih wa khatama rusulih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Khunafa yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah melemparkan bumi tanpa pondasi dan yang telah menjadikan makhluknya hidup berpasang-pasangan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Khunafa yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas surat Ar-Rum atau surat 30 ayat 21 ini, yaitu tentang tujuan pernikahan. Apa itu tujuan pernikahan? Yang pertama, sesuai dengan ayat ini, adalah sakinah. Jadi tujuan pernikahan itu adalah sakinah. Nah, dari sakinah ini ulama menjabarkan menjadi paling tidak ada 5. Sudah kita bahas minggu yang lalu. Yang pertama yaitu keluarga itu bisa sakinah, artinya bisa tentram keluarga itu kalau satu, kebutuhan biologisnya terpenuhi. 2, kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan kebendaannya terpenuhi atau kebutuhan materi terpenuhi. Yang keempat, kebutuhan keturunannya terpenuhi. Nah, itu sudah 4 kita bahas kesempatan yang lalu. Sekarang kurang satu lagi, yaitu kebutuhan ibadah. Jadi kalau kita makanya di Islam itu dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk menikah sesama muslim gitu. Kalau nikahnya tidak dengan secara non muslim, maka nikahnya itu batal karena tidak dilakukan dengan sesuai dengan syariat gitu. Nah, karena apa? Karena nikah sesama muslim itu nilainya adalah ibadah. Oleh karena itu, ibadah terpanjang dan terlama adalah nikah ini. Nikah itu diucapkan hanya sebentar, mungkin berapa detik. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Itu cuma beberapa detik diucapkan, tapi dia harus memenuhi ucapannya itu selama pernikahan itu terjadi gitu. Dan memang ini pernikahan ini, akad nikah itu adalah sebab, dan menjalani kehidupan rumah tangga itu adalah akibat. Dan memang hukum sebab akibat itu, kalau sebabnya itu sebentar, itu akibatnya lama. Seperti orang membunuh seseorang misalnya gitu, dengan satu pistol misalnya, dia sekali mungkin berapa detik aja orang meninggal. Nah, setelah itu dia
ditangkap, diadili, dan harus dihukum. Bisa jadi hukumannya seumur hidup gitu. Nah itu akibatnya lama, padahal sebabnya cuma sebentar. Nah ini juga begitu, nikah ini sebabnya cuma sebentar, tapi kehidupan berumah tangganya itu lama. Jadi gitu. Makanya kalau ibadah yang lain, misalnya kita sholat misalnya, ya sehari semalam paling 40-50 menit gitu ya. Nah, terus puasa misalnya paling sehari penuh 12 jam atau 14 jam gitu. Nah kalau ibadah nikah ini sepanjang masa selama dia masih jadi suami istri, maka sepanjang itu pula nilai ibadahnya. Jadi semua dicatat ibadah. Oleh karena itu nikah ini kata Nabi menyempurnakan keislaman kalian. Jadi ini perlu diwaspadai. Jadi semua tingkah laku kita setelah kita menerima ijab kabul dari walinya, maka itu nilainya setelah itu ibadah buat yang pengantin baru itu. Jadi jangan sampai waktu setelah pernikahan itu disia-siakan. Gunakan sepenuhnya untuk mendapatkan nilai-nilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian Al-Ibtiah dan Al-Kunafa yang saya hormati. Sekarang kita sudah sebutkan yang 4, bahkan yang 5 sudah kita sebutkan, yaitu kebutuhan dalam rumah tangga itu, atau yang tujuan dari rumah tangga itu ada 5. Tadi 1, 2, 3, 4 sudah kita sebutkan. Yang kelima yaitu kebutuhan ibadah. Jadi yang tadinya kita ibadah itu kalau sholat di rumah itu sendirian, pahalanya 1. Kemudian setelah kita nikah, kita punya jamaah, yaitu istri kita. Nah, yang tadinya ibadahnya 1, pahalanya 1, sama Allah ditambah. Kalau kita sholat berjamaah dengan istri kita, maka ditambah 27. Jadi totalnya pahala kita menjadi 28 gitu. Nah, apalagi nanti kalau sudah ada anak-anak jamaah di rumah gitu. Itu makanya dianjurkan buat orang yang sudah memenuhi syarat, maka dianjurkan segera menikah. Nah, kemudian bukan itu saja, kita nyari rezeki yang tadinya waktu bujangan kita buat diri kita sendiri gitu ya. Tapi begitu kita nikah, hasil kerja kita, hasil usaha kita, rezeki yang Allah berikan itu berarti bukan buat kita saja, tapi itu juga buat istri kita dan juga buat keluarga. Jadi begitu kita nikah, itu akan Allah bukakan pintu rezekinya itu paling tidak ada 3. 1 buat diri kita sendiri, yang kedua buat istri kita, yang ketiga buat ngurus keluarga gitu. Jadi kalau punya anak 1, rezekinya jadi berapa? 1 buat kita, 2 buat istri kita, ketiga buat anak kita, keempat buat ngurus keluarga. Jadi kalau kita punya anak 1, rezekinya jadi 4 pintunya. Makanya dianjurkan untuk segera menikah kalau sudah memenuhi syarat, supaya Allah bukakan pintu rezeki untuk keluarga tersebut. Nah, di samping kita mendapatkan pahala dari mencari rezeki, kita juga mendapatkan pahala dari kita ibadah yang lainnya. Misalnya kita sholat tadinya sendirian, nah sekarang ada jamaahnya. Terus misalnya kita mau tahajud, yang tadinya kalau kita sendirian mungkin males gitu ya, mungkin ada lupanya gitu, atau mungkin kesiangan atau apa gitu. Nah sekarang ada yang bangunin gitu. Jadi itu keuntungannya dari berkeluarga itu. Yang penting kita harus jaga hubungan kita dengan istri kita, jangan sampai bertengkar, jangan sampai kita marah-marahan. Kita yang penting harus kita jaga keharmonisan rumah tangga itu, agar ketentraman itu tercapai gitu ya. Karena apa?
orang hidup ini kan Allah kasih target-target ya. Kalau sendirian itu targetnya adalah mutmainah, supaya tenang gitu ya. Supaya tenang, mutmainah itu artinya tenang. Jadi kalau kita sendirian tenang segala macam, nggak gerasa gerusu dengar berita buruk, nggak terus menjadi terburu-buru menyelesaikan sesuatu. Kita tenang aja, kita pikirkan dulu gitu. Nah terus ya, target keluarga itu adalah sakinah, artinya tentram di keluarga itu. Kalau target masyarakat yaitu marhamah, masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau negara targetnya apa? Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jadi negara yang baik, negara yang menerapkan hukum-hukumnya adalah hukum-hukum Allah yang berkeadilan. Itu supaya negara itu menjadi negara yang makmur gitu. Negara yang disenangi oleh pimpinannya dan disenangi oleh masyarakatnya gitu. Nah, jadi sama Allah itu diberikan dalam kehidupan ini diberikan target-target atau tujuan-tujuan ya. Nah, kalau kita tujuan kehidupan kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hasanah fid dunya, kebaikan di dunia ini gitu. Kemudian berikan juga kebaikan di akhirat gitu. Kebaikan di dunia ini apa? Ya kita bahagialah di dunia ini. Insya Allah nanti kesempatan lain kita uraikan apa itu kebahagiaan dunia ini dan apa itu kebahagiaan akhirat itu. Nah, gitu. Jadi targetnya itu kalau dalam kehidupan kita cuma 3. 1 bahagia dunia, 2 bahagia akhirat, 3 bebas neraka. Jadi orang di akhirat itu tidak akan bahagia kalau dia masih mampir ke neraka. Makanya target Islam itu bukan di dunia bahagia saja, tidak gitu. Tapi kalau orang-orang kafir itu targetnya cuma dunia aja bahagia ya, makanya dia nyari rezeki dan segala macamnya itu dia nggak perhitungkan halal haramnya, pokoknya yang penting dia dapatkan itu aja. Itulah keuntungan kita sebagai orang Islam. Jadi kita nyari rezeki segala macam, kita tidak sembarangan, jadi kita memperhatikan halal dan haramnya, karena itu bisa mengantarkan kita ke neraka atau bisa mengantarkan kita ke surga dari kehalalan dan keharaman yang kita makan ini gitu. Hadirin jamaah Al-Irbi'ah dan Al-Khunafa yang saya hormati, dari ayat dari surat 30 surat Ar-Rum ayat 21 itu yang sudah kita bahas kata-katanya apa saja. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, sudah kita bahas sampai litaskunu ilaiha, agar kalian agar kalian tentram bahagia bersama pasangan kalian. Itu sudah sampai situ. Nah, kemudian potongan berikutnya apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala, dan kami jadikan atau kami berikan atau kami anugerahkan bainakum, di antara kalian suami istri itu mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta yang berkaitan dengan biologis. Kemudian warahmah, rasa cinta yang berkaitan dengan kasih sayang yang banyak bersifat psikologisnya. Jadi gitu. Jadi jangan sampai seperti ini merupakan saran atau merupakan usulan buat para MC, para host, para pembawa acara di acara pernikahan. Sering saya dengar diucapkan semoga kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu ucapan itu secara bahasa kurang tepat, kalaupun nggak dikatakan salah gitu. Kenapa? Wa ja'ala, dan kami jadikan bainakum, di antara kalian, mawaddah, rasa cinta, warahmah, rasa sayang. Nah, itu mawaddah, rasa cinta dan rasa sayang itu sudah Allah berikan, sudah Allah anugerahkan
gitu. Jadi jangan kita doakan lagi. Nah, seperti kita sekarang jadi laki-laki, kemudian sama MC-nya didoakan seperti itu, semoga bapak menjadi laki-laki, semoga ibu menjadi perempuan. Nah, itu doa yang sia-sia gitu ya, doa yang sia-sia. Karena buat apa didoakan laki-laki? Kita sudah jadi laki-laki gitu, buat apa didoakan ke perempuan, buat mempelai perempuannya, sudah perempuan gitu. Jadi mawaddah itu sudah Allah berikan, nggak perlu didoakan lagi gitu. Rahmah itu sudah Allah berikan, nggak perlu didoakan lagi. Yang perlu didoakan adalah sakinah. Jadi mestinya MC atau host atau para pembawa acara di acara-acara pernikahan, jangan doanya semoga kedua mempelai ini mendapatkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan begitu. Cukup satu saja. Semoga kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah. Itu yang harus diupayakan, yang harus didoakan gitu. Keluarga yang tentram gitu. Adapun keluarga yang diberikan rasa cinta, itu sudah diberikan sama Allah. Kalau enggak dia nggak bakal nikah, kalau enggak dia nggak bakal kawin gitu, karena sudah diberikan oleh Allah. Rasa mawaddah dan rahmah itu sudah diberikan, nggak perlu didoain lagi oleh MC gitu ya. Kalau mau juga ucapannya nggak begitu, ucapannya diganti, semoga kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, yang dibalut dengan rasa mawaddah dan rahmah. Kalau itu masih mungkin gitu ya. Jadi itu usulan atau saran saya buat orang-orang yang menjadi host atau yang menjadi yang menjadi membawa acara atau MC di acara-acara pernikahan. Dan memang di Indonesia ini banyak yang kurang tepat. Seperti kita di satu ucapan misalnya, pulang pergi Jakarta Bandung berapa gitu. Padahal kita masih pergi aja belum gitu. Maksudnya pergi pulang gitu. Tapi diucapkannya pulang pergi gitu. Jadi itu kurang pas dengan kenyataannya. Jadi itu semoga ini mendapat perhatian dari para MC dan para pembawa acara atau para host, sehingga ucapannya itu sesuai dengan narasi Al-Quran. Itu yang kita harapkan. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Khunafa yang saya hormati, pada kesempatan ini sebagai penutup dari pertemuan kita pada kesempatan ini, yaitu agar kita memperhatikan sebagai orang-orang yang Allah anugerahkan akal pikiran buat kita, agar kita memikirkan soal pernikahan ini, soal perkawinan ini. Jadi jangan sampai kita mengalami kegagalan dalam pernikahan itu. Nah, tapi untuk membahas kegagalan di dalam pernikahan ini, babnya cukup panjang. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan berikutnya tentang kegagalan pernikahan. Kalau tujuan pernikahan tadi sudah tercapai, ya, yang 5 tadi, yang pertama terpenuhinya kebutuhan biologis, yang kedua terpenuhinya kebutuhan psikologis, yang ketiga terpenuhinya kebutuhan kebendaan atau materi, yang keempat terpenuhinya kebutuhan keturunan, dan yang kelima terpenuhinya kebutuhan ibadah. Kalau ini semua masing-masing sudah disadari oleh pasangan tersebut atau oleh suami istri tersebut, dan mereka menjaga, itu berarti sakinah dalam keluarga itu sudah bisa tercapai. Nah, itu insya Allah keluarga itu akan bahagia. Adapun rezeki yang mereka terima itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah. Jadi terserah Allah mau dikasih rezeki berapa, yang penting kita diberikan untuk mengelola rezeki tersebut. Kita harus sesuaikan antara pendapatan suami atau pendapatan keluarga itu dengan kebutuhannya. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya.
kita harus sesuaikan pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, harus kita perhitungkan supaya keluarga itu tidak terjadi cekcok antara suami istri gara-gara urusan pengaturan uang belanja misalnya. Itu jadi itu harus diupayakan betul supaya sakinah dari keluarga itu tercapai gitu. Jadi soalnya sakinah ini harus diupayakan oleh masing-masing suami istri dan anak-anak. Kalau enggak akan tentram keluarga itu gitu. Jadi itu yang perlu didoakan oleh MC, oleh keluarganya, oleh yang lain. Maka apa doanya setelah pernikahan itu? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Ya Allah, berkailah kedua mempelai ini baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan kecukupan dan keafiatan kesehatan gitu. Nah, itu yang didoakan. Makanya didoakannya dalam keadaan suka dia tetap bahagia, dalam keadaan duka juga dia tetap mengalami kebahagiaan juga gitu. Karena hidup ini kan memang ujian gitu. Memang ujian hidup ini sesuai dengan Quran surat surat 21 ayat 35 itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi hidup ini memang ujian. Kita sendiri juga secara pribadi diuji, secara keluarga juga diuji. Jadi banyak setelah nikah tuh tingkah laku suaminya nggak sesuai dengan tingkah laku istrinya, tingkah laku istrinya tidak sesuai dengan tingkah laku suaminya. Yang suaminya itu kurang begitu cocok maka dilakukan oleh istrinya, yang istrinya itu kurang begitu cocok dilakukan oleh suaminya. Nah, itu memang ujian buat masing-masing pribadi, dan masing-masing pribadi harus menyesuaikan apa yang disenangi oleh istrinya, nah itu dilakukan oleh suaminya. Apa yang dilakukan oleh suami, apa yang dilakukan yang disenangi oleh suaminya itu dilakukan oleh istrinya. Jadi masing-masing harus menyesuaikan diri, karena suami istri itu kan memang beda gitu. Yang satu laki, yang satu perempuan, yang satu backgroundnya pendidikannya apa, yang istrinya apa. Nah, itu latar belakangnya keluarganya, kebiasaannya seperti apa, suaminya seperti apa, itu memang beda-beda dan itu harus ada penyesuaian. Makanya begitu nikah itu jangan kaget kalau beda-beda kebiasaan, dan itu harus disikapi dengan arif. Jadi jangan buru-buru marah kalau istri kita tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita harus kasih tahu pelan-pelan gitu ya. Kenapa? Perempuan itu adalah makhluk halus gitu ya, bukan halus orangnya tapi halus perasaannya. Dan perempuan itu kata Nabi, khuliqatil mar'atu min dila'il a'waj. Perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Jadi tulang rusuk yang bengkok itu kalau kita paksa untuk diluruskan dia patah gitu. Tapi kalau nggak diupayakan untuk diluruskan, dia tetap bengkok gitu. Nah itu, makanya itu adalah ada seni dalam kehidupan. Jadi kita ngajak istri sekali belum mau, maka ya 2 kali, 3 kali kita ajak ke kebaikan. Kalau belum mau juga kita harus pelan-pelan ngajaknya. Nah insya Allah kelanjutan dari tujuan pernikahan ini akan kita lanjutkan pada Rabu depan. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa belajar bareng-bareng dalam channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.